Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk menghadiri apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih leluasa melaksanakan ibadah kepada Allah, baik itu salat, zikir dan ibadah-ibadah lainnya dengan penuh ketenangan, kekhusyuan dan juga keamanan. Inilah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'anna mahizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian di pagi hari dalam keadaan aman, aman dalam beraktivitas, aman di rumahnya, aman ketika dia beribadah dan juga diberikan kesehatan pada badannya, dipenuhi kebutuhan sehari-harinya, faka'anna mahizat lahu dunya, seakan-akan terkumpul baginya dunia. Dan nikmat-nikmat tersebut yang Rasulullah sampaikan ternyata kita telah mendapatkannya. Nikmat dalam keadaan aman, inilah nikmat yang sangat besar. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di negara lain, mereka beribadah dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh ketakutan. Mereka yang sedang berada di Palestina, di Suriah dan juga di negara-negara lainnya, mereka beribadah di dalam ketakutan. Adapun kita alhamdulillah dalam keadaan aman dan juga sehat walafiat. Maka tidak ada ungkapan syukur yang paling baik kecuali kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya, meningkatkan iman dan ketakwaan. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarakah ini, tepatnya Sabtu ba'da subuh pekan yang keempat, kita akan mengkaji pembahasan
yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya akhlak, tingginya kedudukan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya parameter kebaikan seseorang tidak hanya dilihat dari rajinnya dia mengerjakan ibadah mahdhah, tetapi juga dilihat dari akhlaknya. Jadi kebaikan seseorang bukan hanya kita lihat dari rajinnya ia sholat berjamaah di masjid, rajinnya ia menghadiri majlis-majlis ilmu, rajin ia mengerjakan ibadah puasa. Bukan hanya itu, tetapi kebaikan seseorang juga dilihat dari akhlaknya. Bagaimana dia bermuamalah kepada orang lain, bermuamalah kepada istrinya, bermuamalah kepada saudaranya, tetangganya. Itu juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul mu'minina mahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling baik, yang paling utama adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi percuma seseorang rajin ibadah tetapi akhlaknya buruk. Percuma dia sudah melaksanakan ibadah haji, percuma dia melaksanakan ibadah kurban, percuma dia rajin ke masjid, kalau ternyata lisannya ketika berucap selalu membuat hati orang lain merasa sakit. Percuma dia rajin ibadah kalau ternyata tetangganya itu tidak merasa nyaman dengan kehadiran dia. Percuma kalau ternyata istrinya selalu tersakiti dengan sikapnya. Hal ini ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mengeluhkan sikap seorang wanita. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inna fulana tusallil lail wa tasuman nahar. Ya Rasulullah, ada seorang fulana, dia disebut namanya mungkin karena ini aib. Dia itu kalau malam pasti mengerjakan sholat tahajud, kalau siang pasti mengerjakan puasa sunnah. Wa fi lisanha syai'un tu'dhi jiranaha. Tetapi ya Rasulullah, lisannya itu kalau sudah ngomong pedas, lisannya itu kalau sudah berucap selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi dia. Percuma puasanya, sholatnya, tidak ada kebaikan. Hiya finnar, kata Nabi. Dia itu berada di neraka. Sebaliknya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang memiliki akhlak yang baik, walaupun ibadahnya itu sederhana, justru inilah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana ada seseorang yang Nabi menyebutnya sampai 3 kali. Dia termasuk penghuni surga, dia termasuk penghuni surga. Kita baca hadisnya. Hadis dari sahabat Anas bin Malik. Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebiasaan Rasulullah, beliau selalu
berkumpul bersama para sahabatnya, menyampaikan ilmu, bersosial. Di tengah-tengah beliau sedang isi kajian seperti ini, beliau mengatakan apa? Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi nih akan datang seseorang yang menjadi penghuni surga. Tidak lama dari itu, faqala rajulun minal ansar tantiqu lihiyatuhu min wudu'ih qad ta'allaqa ilaihi fi yadihi shimal. Tidak lama dari penyampaian Nabi, datanglah seseorang dari Ansor. Tampilannya sederhana, jenggotnya basah bekas air wudu, dan tangan kirinya sambil nenteng sendal, duduk. Udah, Nabi melanjutkan materi. Gak ada satu sahabat yang pandangannya tertuju kepada orang tersebut. Besoknya Nabi ngisi kajian lagi. Di tengah-tengah beliau ngisi kajian, Nabi menyampaikan hal yang sama. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki menjadi penghuni surga. Ternyata tidak selang beberapa lama datang orang yang sama seperti kemarin. Tampilannya sederhana, jenggotnya basah bekas air wudu, tangannya sambil menenteng sendal. Mulai para sahabat tertuju kepada orang ini. Udah 2 kali Nabi nyampaikan. Keesokan harinya sama. Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Datanglah orang yang sama. Mulai sahabat itu tertuju kepada orang tersebut. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika sudah ketiga kali disampaikan seperti itu, majlis bubar, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As ngintilin orang tadi. Penasaran, apa sih rahasianya? Maka Abdullah bin Amr bin Al-As meminta izin untuk bertamu. Seraya mengatakan kepada orang tadi, boleh nggak bertamu di rumahmu? Ya, mungkin beberapa hari, karena aku ada masalah dengan keluarga. Yaudah, dipersilahkan bertamu. Abdullah bin Amr bin Al-As tujuan bertamu hanya satu, pengen tahu rahasianya apa sih? Kok sampai Nabi SAW mengatakan berapa kali dia masuk surga? 3 kali. Ini kan suatu hal yang subhanallah, jarang Nabi mentakyin. Mentakyin itu artinya langsung memvonis ente di surga, ente di surga. Ini jarang. Menginaplah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, diperhatikan aktivitasnya setiap hari. Di malam hari ditunggu di sholat tahajudnya. Ternyata di malam pertama dia lihat orang ini enggak bangun kecuali ketika azan subuh. Dia enggak sholat tahajud, enggak sholat malam. Ya, di malam pertama dia berbaik sangka, mungkin dia kecapean kan, mungkin dia ada hajat sehingga enggak sholat tahajud. Di malam yang kedua diperhatikan lagi, apa sih amalannya nih? Ternyata sama, baru bangun pas azan subuh. Tapi dia perlu dicontoh ya. Kita yang belum jadi jaminan masuk dalam surga perlu yang namanya sholat malam. Di malam yang ketiga sama, enggak ada hal yang istimewa, tidak ada rahasia khusus. Karena sudah 3 hari, kan maksimal yang pertama 3 hari. Dia pun jujur, ya, dia mengatakan sesungguhnya aku bertamu di sini tidak ada masalah besar dengan keluarga. Hanya aku ingin tahu apa sih rahasiamu sampai Nabi menyatakan engkau di surga. Sampai 3 kali. Perhatikan jawaban orang ini, dia mengatakan qala
ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin gishan wa la ahsul ahadan ala khairin a'tahu iyyah. Oh, itu yang kau tahu. Dia mengatakan ghaira anni la ajidu fi nafsi, sesungguhnya aku itu tidak pernah dengki sama orang. Aku itu gak pernah iri sama orang. Tidak pernah hasad ketika ada temanku, saudaraku mendapatkan nikmat. Subhanallah. Ini akhlak yang sangat terpuji. Di mana orang ini menyatakan, ya, aku itu gak pernah hasad sama orang. Wala ahsud ahadan. Berarti rahasianya kenapa orang ini menjadi penghuni surga walaupun amalannya ini sederhana, berbeda dengan perempuan yang tadi saya sebutkan. Dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah, tapi Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi dia. Hiya finnar. Kenapa? Akhlaknya buruk. Laki-laki ini walaupun amalan sederhana, siang gak puasa sunnah, malam gak sholat tahajud, hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, tapi Nabi menjamin baginya masuk dalam surga. Kenapa? Karena hatinya aman, hatinya bersih, akhlaknya mulia. Iya. Makanya orang yang hasad, yang pernah saya sampaikan, orang kalau hatinya sudah diselimuti hasad, maka akan muncul kemaksiatan yang lain. Betapa banyak orang yang hasad menimbulkan pembunuhan. Lihat anaknya Nabi Adam, Habil. Kabil membunuh Habil karena gara-gara apa? Hasad. Gak senang ketika saudaranya kurbannya itu diterima, sedangkan kurban dia gak diterima. Kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, jemaah? Karena saudara-saudara Nabi Yusuf hasad kepada dia. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan. Jangan sampai kehadiran kita di suatu perumahan, di suatu kampung, di suatu tempat membuat orang lain itu tidak nyaman. Karena ini yang membuat orang itu sengsara. Apa kata Nabi SAW? Arba'atun minas sa'adah. Ada 4 perkara yang membuat orang itu bahagia. Insya Allah kalau dia mendapatkan 4 poin ini, hidupnya bahagia. Tapi kalau dia tidak mendapatkan 4 poin ini, sengsara. Yang pertama, al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Istri yang solehah, walaupun tidak cantik tapi akhlaknya baik, ini nikmat, kebahagiaan. Yang kedua, al-jarus sholih, tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh. Kemudian yang ketiga yaitu al-markabul hani. Ya, al-markabul hani, tunggangan, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat yaitu al-maskanul wasi', rumah yang luas. Nah, Nabi menyebutkan di sini adalah al-jarus sholih. Sumber kebahagiaan yang membuat kita bahagia adalah tetangga yang baik. Dan kebalikannya, tetangga yang buruk, al-jarus su', itu membuat orang itu tidak nyaman. Yang selalu usil, yang kalau memberikan komentar-komentarnya pedes. Ya, hati-hati ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti ini. Nah, oleh karena itulah keimanan yang sempurna selalu disandingkan dengan akhlak yang mulia. Keimanan yang sempurna bukan hanya dilihat dari ibadah zahir, tetapi keimanan yang sempurna bagaimana dia memiliki akhlak yang baik. Lihat Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara baik atau diam. Perhatikan, Nabi selalu mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan yang benar, orang itu dikatakan betul-betul beriman ketika dia memuliakan tetangganya, ketika dia memuliakan tamunya, ketika dia menjaga lisannya. Jadi iman selalu disandingkan dengan akhlak yang baik. Bahkan Nabi secara tegas mengatakan apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Alladzi la ya'manu jaru bawanya qaum. Itu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kehadiran dia. Nabi juga mengatakan laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishil badhi. Bukan termasuk seorang mukmin yang selalu mencela, yang selalu melaknat, yang selalu berkata kotor, memberikan komentar-komentar yang pedas dan kalimat-kalimat buruk lainnya. Ini pentingnya masalah apa ya, Bang? Akhlak yang perlu kita kedepankan, yang menjadi ciri khas agama Islam. Islam adalah agama yang betul-betul menjunjung tinggi masalah akhlak. Jangan sampai ketika kita melihat ada perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, kita nisbatkan kepada ajaran orang-orang barat. Kadang ya di suatu perusahaan kita melihat peraturannya betul-betul menunjukkan akhlak yang baik, karyawannya yang selalu senyum. Ternyata kita tahu perusahaan itu adalah milik Jepang misalnya. Kadang orang memuji-muji, Masya Allah bagus tuh perusahaan Jepang. Ya, karyawannya pada amanah. Padahal yang mengajarkan pertama kali tentang itu adalah agama Islam. Islam sudah mengajarkan sejak awal. Kadang kita karena nggak mau mendalami agama Islam, tidak mau belajar Islam, melihat hal-hal seperti itu seakan-akan suatu hal yang baru. Padahal Islam sudah mengajarkan semuanya, segala bentuk kebaikan yang mengantarkan kita ke dalam surga, semua itu telah dijelaskan. Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubadilu minan nar illa qad bayyantu lakum. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri seseorang ke dalam surga, semua perkara baik, melainkan aku telah menjelaskan semuanya. Semuanya sudah dijelaskan, hanya kita saja yang tidak mau belajar. Karena begitu pentingnya akhlak, inilah yang menjadi tujuan utama diutusnya Rasul kita Muhammad SAW. Rasul diutus bukan hanya sekedar mengajarkan sholat, bukan hanya sekedar mengajarkan tentang puasa dan fikih-fikih lainnya, tetapi di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah untuk mengajarkan apa? Akhlak. Hadis yang sering kita dengar, Rasulullah mengatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, mengajarkan akhlak yang baik. Karena saat itu di tengah-tengah bangsa Arab menjamur akhlak-akhlak yang buruk. Perilakunya jauh dari peri kemanusiaan, jauh dari keadilan. Makanya seringkali kita mendengar
sebelum diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu terjadi peperangan, perkelahian. Yang kuat mereka lah yang menang. Yang kuat mereka lah yang bisa memonopoli bisnis ataupun yang lainnya. Banyak akhlak-akhlak buruk yang ada di zaman Nabi SAW yang sebelum beliau diutus. Makanya di dalam Islam, zaman sebelum diutusnya beliau disebut namanya zaman apa? Jahiliyah. Kenapa? Karena banyak tindakan-tindakan jahiliyah, tindakan-tindakan bodoh. Apa diantaranya yang sangat nampak, yang ini sudah menyebar di tengah masyarakat Arab saat ini, sehingga ini yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah khimar, perjudian merajalela. Kemudian yang kedua minum khamr, ya ini sebab akal seseorang menjadi rusak. Makanya banyak terjadi peperangan, pembunuhan saat itu disebabkan karena mereka minum khamr. Dan semua ini dilarang di dalam Islam. Makanya kita lihat orang yang tadinya jiwanya itu takut jadi nekat, jadi berani karena gara-gara minum khamr. Awalnya dia nggak berani mau membunuh, awalnya dia nggak berani tawuran, nggak berani begal ini. Tapi kalau sudah minum, sudah lupa segala-galanya, lupa akibat dari perilakunya ini. Kemudian juga tersebar kebiasaan nikah istibda. Apa itu nikah istibda? Kebiasaan orang-orang musyrikin Arab, apabila istri-istri mereka suci dari haid, maka suaminya meminta laki-laki yang mulia nasabnya, laki-laki yang baik keturunannya, untuk menggauli istrinya tersebut. Jadi kebiasaan yang buruk. Bayangkan istrinya sendiri disuruh ya laki-laki untuk menyetubuhi dia, menyetubuhi istrinya, itu tujuannya agar mendapatkan keturunan yang baik. Ya, bayangin ya, kalau ini terjadi di zaman kita seperti itu. Tapi Islam sudah menghapusnya. Kemudian kebiasaan wadul banat, mengubur bayi wanita hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apabila bayi-bayi perempuan mereka dikubur karena mereka anggap perempuan itu tidak memiliki peran, enggak bisa ikut berperang, yang ada hanya merepotin, kata mereka. Makanya apabila ada yang lahir ternyata anaknya itu adalah perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswadda. Apabila dikabarkan tentang kelahiran bayi wanita, maka wajahnya itu marah. Makanya ada kisah yang masyhur. Namun kisah ini banyak dipersekenalkan para ulama. Di antara dosa yang dilakukan oleh Umar itu dia dimana pernah membunuh anaknya hidup-hidup. Nah ini, tapi alhamdulillah datangnya Islam, semua kebiasaan-kebiasaan itu dihapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat wanita. Di antara bukti Islam mengangkat derajat wanita, mereka tetap mendapatkan hak waris. Mereka apabila menjadi seorang istri harus dipenuhi hak-haknya. Mereka disuruh untuk berhijab, berjilbab. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan mereka. Subhanallah. Wadul banat. Juga di antara akhlak yang buruk yang menyebar saat itu ada tabarruj. Nah ini termasuk kebiasaan jahiliyah, yang dimana para wanita, para istri mereka bersolek, berhias, tetapi bukan untuk suaminya, tapi untuk siapa? Untuk laki-laki lain.
Ya, untuk laki-laki ajnabi tambah harus dipersolek, pakai ini, pakai makeup segala macam, terlihat cantik, menor, pakai perhiasan, kalung, gelang, tapi bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Ini disebut namanya tabarruj. Fanatisme kesukuan ini terjadi sehingga terjadi peperangan antar suku, antar kabilah. Inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak-akhlak yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada di zaman jahiliyah, dan semua itu sudah dihapus. Secara tegas beliau menyebutkan ketika peristiwa Hajjatul Wada, beliau mengatakan sesungguhnya perangai-perangai jahiliyah tahta qadamayya maudu, semua yang tadi saya sebutkan itu perangai-perangai jahiliyah semuanya sudah terhapus, tidak boleh dilakukan. Tapi ternyata banyak orang-orang kita yang masih melakukan ini, padahal sudah jelas-jelas dihapus oleh Rasulullah SAW. Iya, ini jadi begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk ini, memperbaiki akhlak, sehingga Rasulullah SAW baik sebelum beliau diutus atau setelah beliau diutus, beliau terkenal seorang yang subhanallah memiliki akhlak yang mulia. Lihat bagaimana potret akhlak Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul. Yang pertama adalah ketika beliau berusia 35 tahun. Ketika beliau berusia 35 tahun, beliau sudah diutus atau belum ya benar? Belum. Beliau diutus menjadi seorang Rasul di usia 40 tahun. Nah, ketika beliau berusia 35 tahun, terjadi banjir besar yang meruntuhkan dinding Ka'bah saat itu. Ya. Sehingga orang-orang Quraisy berencana untuk merenovasi Ka'bah. Dan tentunya di antara syarat yang disepakati saat itu untuk merenovasi Ka'bah harus betul-betul dari harta yang halal. Makanya harta hasil judi segala macam tidak digunakan untuk renovasi Ka'bah. Setelah Ka'bah itu terbangun, tentu ada satu bagian yang menjadi tempat yang sakral, yaitu tempat Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini belum diletakkan di Ka'bah. Maka orang-orang kafir Quraisy pun berselisih tentang siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Ya, akhirnya sampai berkelahi, berebutan, bahkan disebutkan sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Maka tampillah Rasulullah saat itu yang beliau belum diangkat menjadi seorang Rasul, punya ide yang sangat cemerlang. Beliau mengatakan, ambillah sarung kain, yang mana itu kan sarung itu kan ada 4 sisi, beberapa sisi, ya, kita bawa bareng-bareng. Jadi Hajar Aswadnya ditaruh di sarung, ya, kemudian dibawa bareng-bareng. Dan yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah Rasulullah SAW. Saat itulah orang-orang berteriak, Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Muhammad adalah orang yang jujur, Muhammad adalah orang yang terpercaya. Ya, lihat di sini Rasulullah SAW, beliau sebelum diutus menjadi seorang Rasul sudah dikenal sebagai orang yang Al-Amin. Bahkan juga ketika beliau naik ke Bukit Sofa ingin mengabarkan suatu informasi yang sangat besar tentang akan terjadinya hari kiamat, beliau naik ke Bukit Sofa memanggil orang-orang kafir Quraisy dan beliau mengatakan,
itu, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Maka serentak orang-orang Quraisy mengatakan, ma jarabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak menyaksikanmu kecuali engkau selalu dalam keadaan jujur. Iya. Maka barulah disampaikan tentang peristiwa hari kiamat. Tapi itulah Abu Jahal ngompor-ngomporin menyampaikan kalau disampaikan oleh Nabi itu adalah bohong. Iya, tapi kebanyakan juga percaya karena memang apa yang dikabarkan oleh Nabi pasti benar. Demikian pula apa yang membuat Khadijah terpikat dengan Rasulullah SAW. Iya, biasanya yang ngajakin nikah laki-laki atau perempuan? Laki-laki biasanya yang menggoda duluan setelah seperti ini. Tapi pernikahan Rasul dengan Khadijah, ya, yang duluan adalah Khadijah, yang terpikat duluan adalah Khadijah. Padahal kedudukannya saat itu sangat jauh jemaah. Khadijah saudagar, janda yang kaya raya, sedangkan Rasulullah saat itu adalah orang yang miskin, berasal dari keluarga yang miskin, bahkan beliau kan yatim piatu, ya. Makanya Rasulullah ini saat itu menjadi karyawannya siapa? Khadijah. Rasulullah yang membawa dagangan Khadijah. Sangat jarang bos atasan senang sama bawahannya, sampai ngajakin nikah dia. Tapi subhanallah, Khadijah mengutus seseorang, ya, sebagai macola untuk meminta Rasulullah sebagai suaminya. Padahal saat itu ada 3 atau 4 laki-laki yang datang kepada Khadijah untuk menawarkan sebagai suaminya, tapi semuanya ditolak. Khadijah lebih memilih Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia adalah orang yang jujur, orang yang amanah. Ketika beliau diberikan amanah untuk membawa dagang, beliau tidak berlaku curang, tidak manipulasi data. Beliau jujur sampaikan. Ini pentingnya akhlak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah suatu kejadian ketika para sahabat dan Rasul berada di masjid, datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini adalah orang Arab pedalaman yang gak punya etika, ya. Tiba-tiba dia langsung ke pojokan masjid, dia apain? Kencing. Bayangkan kalau kita lagi duduk begini nih, ada orang masuk tiba-tiba dia kencing di pojokan masjid. Marah gak kita? Marah. Makanya para sahabat saat itu sudah menghardik, ya, mungkin bahasa kita, ngapain kok kencing di situ, gitu kan. Tapi Nabi mengatakan, dah, biarin, ya, tunggu dia sampai selesai kencing. Subhanallah, lihat akhlaknya Nabi SAW. Beliau tidak menghardik, beliau tidak mengatakan kepada sahabatnya, usir dia, tidak, tapi biarin sampai dia selesai. Iya, karena Rasulullah tahu kalau misalnya diusir saat dia kencing akan menimbulkan madorot yang lebih besar. Bayangin, lagi kencing enak-enak begitu kan, ditahan, dikagetin, sehingga dia menahan kencing yang sakit. Atau mungkin ketika dia tegur, dia kabur, sehingga air kencingnya gimana? Ya, ewer-eweran begitu kan. Kemana-mana. Makanya biar di satu tempat, kata Nabi dia. Setelah dia selesai kencing, baru Nabi meminta para sahabat ambilin 1 ember air, kemudian disiram ke arah kencing tersebut. Karena saat itu masjidnya itu bukan kayak begini ya, pasir. Iya, kalau keramik disiram makin banyak kencingnya, ya kan? Nah, karena pasir disiram sebanyak-banyaknya agar hilang bekas kencingnya itu. Selesai kencing gitu ya. Apa kata orang ini, orang Arab Badui ini, karena melihat perilaku Rasulullah yang sangat baik, lembut,
Dia mengatakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan la tarham ghairana. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada saya dan Muhammad saja, yang lain jangan kau rahmati. Kenapa? Karena dia kesel sama yang lain tadi ya. Berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad saja. Ya, sampai orang Badui seperti ini jemaah. Ya, karena melihat begitu lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau diperintahkan dakwah ke Taif, subhanallah ini. Ketika beliau diperintahkan ke Taif untuk berdakwah, beliau berharap mendapatkan sambutan hangat seperti di Madinah. Di Madinah subhanallah beliau disambut, ya istilahnya digelar karpet merah. Pokoknya dengan nuansa yang kegembiraan Rasul disambut. Namun di Taif berharap seperti itu. Yang ada Nabi malah mendapatkan sambitan batu. Ditimpain lagi. Bayangin kita datang ke suatu kampung ditimpain sampai kaki itu berdarah. Bahkan ya orang-orang Taif menyuruh anak-anak kecil untuk ngeledek Rasulullah. Jadi anak-anak kecil ada orang gila. Jadi diledek seperti itu. Akhirnya Rasulullah pun pulang lagi karena dakwahnya tidak diterima. Bayangin kalau kita kondisinya seperti itu, gimana kita dengan orang-orang kampung tersebut? Langsung dijawab lagi. Menanam dendam, menyimpan dendam yang kesumat selain pasti kita berdoa, ya Allah binasakan itu kampung ya. Ya Allah berikanlah hujan batu. Datang malaikat Jibril datang menghibur Rasulullah, ya Muhammad, kalau memang kau mau aku binasakan, mau dibinasakan kamu itu. Seperti nabi-nabi terdahulu ya. Nabi-nabi terdahulu dengan doanya itu Allah ijabah. Lihat kisah Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Nuh. Ya, makanya setiap nabi itu memiliki doa yang sangat mustajabah. Rasulullah simpen doanya itu. Sudah ada tawaran seperti, ya Muhammad, kalau kau mau, aku balik tuh seperti kaumnya Nabi Lut. Subhanallah. Apa yang jawab Rasulullah SAW? Wahai Jibril, jangan lakukan itu. Karena aku berharap anak keturunannya lah yang akan beriman. Subhanallah. Jadi Rasulullah walaupun ya beliau dilukai hatinya, dizolimi, tapi tidak menyimpan dendam. Ini akhlak. Apakah kita seperti ini jemaah? Yang terberat itu bukan meminta maaf, tapi yang paling berat adalah memaafkan. Itu yang paling berat. Beberapa hari yang lalu saya dihadapkan kasus. Ada orang datang kasus istrinya itu berzina, dan yang berzina ini sudah tahu orangnya siapa. Ya udah saya pertemukan suami yang wanita yang berzina ini udah bawa golok sekali. Ya, saya juga udah tegang gitu, kaget gimana ini. Ya. Saya berusaha untuk menenangkan, ya. Saya suruh sumpah, saya suruh segala macam gitu kan. Ya tetap, artinya ya walaupun ya karena mungkin di sidang begitu ya, di lisannya memaafkan, pas pulang-pulang, Pak Ustadz, Allah saya tidak akan memaafkan orang itu. Iya, jadi yang paling berat apa jemaah sekalian? Memaafkan. Ya. Nah, jadi itu gambaran akhlak Rasul kita Muhammad SAW. Makanya kita disuruh menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ya, kita disuruh untuk menjadikan beliau sebagai figur. Allah Subhanahu wa taala memujinya baik dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qalam misalnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau
adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung. Kana khuluqul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maka dari sini jamaah sekalian, orang yang berhak untuk kita jadikan sebagai figur suri tauladan bukan orang-orang barat, bukanlah artis-artis Korea, bukanlah artis-artis yang di televisi, tetapi Rasul kita Muhammad SAW adalah suri tauladan. Baca bagaimana kisah rumah tangganya beliau, bagaimana yang muamalahnya beliau dengan tetangga, sahabat-sahabatnya, sehingga kita akan merasa bangga, oh ternyata Islam mengajarkan semua itu. Bahkan keagungan akhlak beliau diakui oleh musuh-musuhnya. Abu Sufyan, seorang sahabat yang sebelumnya dia dalam keadaan kafir, ketika raja-raja, yaitu raja-raja kafir, raja dari Syam, dari yang lainnya, bertanya kepada Abu Sufyan, apa sih yang diajari Muhammad? Apa kata Abu Sufyan? Yang dia dalam keadaan kafir. Wa madza yaqurukum? Apa sih diperintahkan oleh Muhammad? Muhammad memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan ucapan nenek moyang kita, wa ya'muruna bis-sidqi wal hilm, dan dia memerintahkan untuk berlaku lemah lembut dan jujur. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut saya akan bacakan keistimewaan dan keutamaan akhlak. Di antaranya bahwasanya akhlak merupakan amalan yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana suatu hal yang wajib untuk kita imani, bahwasanya nanti pada hari kiamat ada yang disebut dengan mizan, hari di mana semua amal kita akan ditimbang. Di antara perkara yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita adalah akhlak. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ada orang yang amalannya sederhana karena dia akhlaknya baik, gak pernah hasad, gak pernah dengki sama orang, Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya Nabi mengatakan, laisa syai'un asqalu fil mizan indallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan kebaikan di sisi Allah kecuali akhlak yang baik. Demikian pula akhlak yang baik menandingi keutamaan sholat malam. Wa innal 'abda la yablughu manzilatas shaim al-qa'im bi husni khuluqi. Sesungguhnya seseorang dia akan mencapai derajat orang yang mengerjakan sholat malam, mencapai derajat orang yang puasa sunnah bagi mereka yang memiliki akhlak yang baik. Pendidikan pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah akhlak yang baik. Demikian pula kita jamaah sekalian, jangan hanya senyum di depan orang lain. Ketika berbicara di depan orang lain, dia senyum, dia bertutur kata dengan baik, lembut. Lihat pulang sama istrinya di bentak-bentak. Tidak aib bagi kita jamaah sekalian untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang laki-laki, seorang suami merasa raja, cucian kotor, piring kotor, semua dilimpahkan kepada siapa? Istrinya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa sih ayu syai'in kana Rasulullah yasna'u idza kana indah? Wahai Aisyah, apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau bersamamu, ketika di rumah gitu ya, nggak kemana-mana, mungkin lagi libur, nggak safar. Apa kata Aisyah? Lihat ini. Qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli yahsafuna lahu wa yukhitu sawbahu wa yarfa'u dalwahu. Subhanallah. Aisyah mengatakan,
Ya, tidaklah Rasulullah SAW melakukan suatu aktivitas kecuali seperti aktivitas kepala keluarga lainnya. Apa kata Aisyah? Secara detail belum menjelaskan di mana beliau kadang ngesol sendalnya, jahit bajunya, ngangkat ember ambil air. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Iya, artinya beliau ketika di luar memposisikan sebagai seorang pemimpin, ketika di rumah memposisikan sebagai seorang suami, dan itulah manusia yang bijak. Muslim yang baik seperti itu, dia memposisikan di mana tempatnya. Iya, ketika dia di rumah, dia membantu pekerjaan istrinya. Tapi jangan sampai setelah mendengar hadis ini, nanti pulang-pulang dia suruh suaminya cuci piring. Mas, cuci piring mas. Loh, kenapa? Rasulullah cuci piring. Jangan. Cuci baju. Emang kenapa? Rasulullah cuci baju. Ya, artinya tugas utama adalah tugas istri. Tetapi kalau misalnya istri enggak mampu, kalau kita pikir jamaah sekalian, ya sebenarnya tugas istri itu lebih berat. Bayangin pagi kadang dia harus menyiapkan sarapan, mandiin anak, dia harus nyuci, dia harus setrika, dia harus masak, mempersiapkan sebelum kita pulang. Kita di kantor kadang cuma WA-an ya, duduk depan komputer. Iya, artinya ya sebagai seorang suami itu harus betul-betul mengerti. Dan Rasulullah tampil bersih rapi bukan hanya ketika di luar rumah, tetapi ketika beliau di rumah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Nabi sallallahu kana idza dakhala baitahu bada bisiwak. Rasulullah kalau masuk rumah, beliau pasti bersiwak dulu, gosok gigi dulu. Subhanallah. Iya, jadi beliau ketemu istrinya itu bukan dalam keadaan kusam loh, keringat loh, asam, tidak, tapi beliau membersihkan diri. Kadang kita di luar selalu ganteng, rapi, isi pakai minyak rambut, sampai di rumah kucel. Ya, istri tinggal dapat apa? Bau keringatnya saja. Nah, inilah akhlak yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jaminan baginya kecuali surga. Tahan emosi, tahan amarah. Ya, hendaknya kita belajar untuk bersabar ya dalam menghadapi segala sesuatu. Maka intinya ya kajian kita di Mekah yang keempat ini kita akan menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang baik dari sebuah kitab, yaitu kitab Bulughul Maram ya. Di bab yang paling terakhir beliau menyebutkan ada kitabul jami', kitab tentang akhlak dan adab ya, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Jadi ini bagian materi yang sangat penting, bukan hanya sekedar masalah sholat, puasa, zakat, kurban, tetapi juga di antara materi yang sangat penting adalah akhlak. Karena itulah yang dinilai oleh orang lain ya, dan Rasulullah SAW diterima dakwahnya akhlak. Islam masuk ke negara kita dengan apa jemaah? Akhlak. Bagaimana pedagang-pedagang Arab, mereka menampakkan akhlak yang baik, pakaiannya putih, jujur dalam berdagang. Ya, demikian pula kalau kita ingin dicintai oleh banyak orang, kalau kita ingin berhasil dalam berdakwah, maka dahulukanlah dengan apa? Akhlak. Demikian mungkin itu kajian singkat, ya semoga bermanfaat dan bisa kita jadikan pegangan hidup ya. Karena tujuan kita belajar seperti ini adalah untuk diamalkan, bukan hanya sekedar yang didengar dan dipahami, tapi untuk diamalkan. Iya, kita buka tanya jawab, barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan jawab sekali. Baik, sebelum materi yang disampaikan, dan beberapa saya itu yang mungkin bertanya dan sebagainya di
Bapak dulu. Silakan bertanya. Kalau bisa mulai ya dari dulu. Iya. Ini Ustaz, terkait dengan melakukan hal ini kalau di masyarakat itu sebenarnya usia kali karena hal yang tidak tersadari oleh bersangkutan atau diri kita sendiri, tapi bisa menimbulkan perselisihan. Ya kalau kata tadi kita bilang ucapan kita atau ucapan orang lain itu bisa menyakiti hati orang lain tersebut. Mungkin untuk pribadi, misalnya saya harus introspeksi, terus di mana kita berusaha untuk perbaikan dan sebagainya. Karena hari ini belajar, mungkin kita akan ke arah sana. Tapi di luar sana kan kadang kita bertemu dengan teman, di kantor atau di lingkungan itu yang juga sama halnya mungkin seperti kita juga. Bagaimana upaya untuk memperbaiki kalau ada yang seperti itu untuk orang lain ya, karena ada ulang-ulang kalau saya itu masih ulang-ulang juga. Nah, iya, ya memang kan yang pertama ya kita berusaha bagaimana ilmu yang kita dapat itu manfaatnya bukan hanya untuk diri kita ya, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi kita berharap agar ilmu yang kita dapat juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Artinya orang lain pun bisa mengamalkan apa yang kita amalkan. Iya, terutama berkaitan dengan masalah akhlak. Karena kita sudah jujur, ya, berusaha untuk jujur, amanah dalam berbisnis, tapi ternyata di luar sana kita malah ditipu. Kita harus sampaikan ya, tapi ya seperti itu. Nah, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui suatu materi, ya, anggaplah tentang akhlak seperti ini, maka di sana ada kewajiban yang lain adalah kita mendakwahkan. Itu poin yang sangat penting. Ya, kita boleh kita mendapati ada teman, ada kerabat yang akhlaknya itu buruk, ucapannya misalnya menyakitkan, atau mungkin dia menipu kita dan kita tahu. Maka disitulah kesempatan untuk berdakwah, kesempatan untuk mengingatkan dan menasihati. Makanya tugas ini itu menyampaikan al-haq, menyampaikan nasihat, ini bagian dari ibadah, ini bagian dari amal kebaikan. Sehingga jangan sampai ilmu itu hanya kita saja mengamalkan, tapi juga kita sampaikan. Kita dapati teman misalnya yang suka berbohong atau dikit-dikit ngomongin keburukan orang, ya dikit-dikit ya mencela orang lain, maka kita ingatkan Pak itu nggak boleh. Ya. Nah, adapun urusan dia mau dengerin ucapan kita atau tidak, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Ini prinsip penting kita dalam berdakwah, prinsip dalam memberikan nasihat, prinsip dalam mengingatkan. Tugas kita hanyalah apa? Menyampaikan, mengingatkan. Ketika orang itu tetap tidak mendengarkan omongan kita, sudah selesai. Kita jangan sedih, jangan bersedih. Yang penting kita sudah menyampaikan, sudah lepas dari tanggung jawab. Mungkin kita iringi dengan doa, ya Allah berikanlah dia hidayah, ya Allah berikanlah dia petunjuk, berikanlah dia taufik. Jangankan ya orang lain, ya lihat para nabi dan rasul. Apakah keluarganya semua muslim? Rasulullah pamannya siapa yang meninggal dalam keadaan kafir? Abu Thalib, Abu Lahab. Terus Nabi Nuh siapa? Kan anak-anaknya. Terus Nabi Lut siapa? Istrinya. Nabi Ibrahim bapaknya. Ya. Maka tetap kewajiban kita adalah menyampaikan. Ya. Apalagi kalau misalnya bapak di sini punya power, misalnya pemilik perusahaan atau manajer atau kepala di suatu kantor, adakan kajian-kajian seperti ini, ya, supaya
dakwah itu tersampaikan kepada mereka. Begitu paling waktu itu kali. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Iya, nah. Berperang. Nah, iya, jadi ahsan. Makanya tadi saya sampaikan, seseorang harus memposisikan diri pada tempatnya. Nah, Rasulullah SAW dikenal di kalangan musuhnya adalah orang yang baik, seperti pengakuan Abu Sufyan. Tetapi begitulah, karena hati sudah diliputi kebencian. Ya, walaupun hati yang dalam menganggap orang itu baik, tapi kalau sudah hasad, dengki, marah, maka yang terlihat adalah keburukan. Nah, bagaimana Rasulullah SAW? Tadi saya katakan, ya Rasulullah dakwahnya dengan akhlak sampai diterima oleh orang-orang kafir. Nah, ketika berperang kok kayaknya beda gitu kan. Maka dalam hal ini, ya Rasul dalam berperang adalah sebagai seorang yang pemberani. Ya. Bahkan para sahabatnya, ya, tampil sebagai seorang pemberani yang namanya melawan dengan pedangnya, dengan tombaknya, ya itu suatu hal yang bagian daripada jihad. Ya, mungkin agak mereka kok kejam seperti itu kan. Nah, makanya kan sebelum berperang itu ada fikihnya. Rasulullah SAW tidak mungkin langsung memerangi suatu kaum sebelum melakukan beberapa perkara. Yang pertama, beliau berdakwah dulu, beliau ajak. Ya, kemudian yang kedua, ya kalau memang tidak mau mengikuti dakwah Islam harus bayar apa? Upeti. Kalau tidak mau juga baru diperangi. Dan itu pun beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, jangan bunuh perempuan, jangan dikulitin, jangan disiksa, jangan dimutilasi. Artinya kalau sudah tertebas pedang, ya sudah selesai. Begitu. Ya, dan itu yang dibunuh adalah kafir harbi. Makanya banyak orang yang salah paham. Ya, katanya Islam dikit-dikit mengangkat pedang, dikit-dikit kejam, dikit-dikit mengkafirkan orang kafir, memusuhi orang kafir. Iya, kafir itu ada beberapa macam. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad. Orang kafir yang diperangi oleh Nabi, yang dibunuh oleh Nabi adalah kafir apa? Harbi. Itu orang kafir yang berada di medan perang. Adapun orang-orang kafir yang memiliki perjanjian, orang Yahudi yang tinggal di Madinah aman, ya karena mereka memiliki perjanjian. Demikian orang kafir yang ada di lingkungan kita, mereka adalah kafir dhimmi, kafir mu'ahad yang terlindungi. Ya, intinya beliau memposisikan di mana tempatnya. Begitu. Ada kalanya beliau lembut, ada kalanya beliau keras. Makanya Rasul mengatakan apa? Fabima, Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran, fabima rahmatin minallah lintalahum wa kunta fadlan tulidul qalbi dan fadlu min hawli. Ini berkaitan dengan bagaimana beliau bersama para sahabat. Tetapi kalau orang-orang kafir, beliau keras. Seperti itu. Ya. Jadi inilah disebut namanya adil, memposisikan sikap sesuai pada tempatnya. Allah. Cukup? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan ada 4 istri yang soleh, tetangga yang baik, tetangga yang soleh baik, tunggangan atau kendaraan yang baik, tempat yang luas. Mohon dijelaskan tentu ayat yang dinyatakan sedikit dari Ustaz. Kalau misalnya kendaraan, apa kita cara mendapatkannya seperti apa? Dipakai untuk kegiatan apa? Termasuk yang ALS. Terima kasih. Iya, Tahsan. Iya, Rasulullah menyebutkan arba'un minas sa'adah, ya. Ada 4 perkara yang kalau kita punya semua, insya Allah kita hidup nyaman, ya kan?
Ya ini mungkin dilihat dari secara duniawi. Secara duniawi. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah, wanita yang solehah, istri yang solehah, yang menjadi dambaan para suami. Percuma cantik tapi kerjanya suka ngabisin duit, ya kan? Percuma cantik kalau ternyata main mata di luar. Tapi yang menjadi bahagia bagi seorang suami adalah ketika istrinya itu solehah, menjaga diri, walaupun mukanya biasa-biasa aja gitu kan. Yang kedua adalah tadi apa? Al-jarus sholih, tetangga yang baik. Orang kalau tetangganya baik, suka support, ya kan, insya Allah baik. Tapi kalau ternyata antum sekarang punya tetangga, nggak bisa mengira anjing, atau mungkin dia punya bisnis yang mengganggu, dia punya bisnis misalnya miara ayam, misalnya kita udah ingetin, kemudian dia tetap kekeh, dia bilang tanah gua, ya kan, pekarangan gua, gimana kita ngadapi orang kayak begitu? Hati kita pasti nyesek, ya kan, nggak bahagia. Makanya dikatakan al-jarus sholih. Ini juga yang perlu kita pikir-pikir dalam mencari rumah. Jangan kita melihat lingkungannya saja. Jangan kita lihat, oh masya Allah rumahannya bagus, gak disepong misalnya BSD, tapi ternyata tangganya non muslim, miara anjing, segala macam. Ya ini walaupun rumahnya bagus, tempatnya strategis, tapi ternyata tetangganya tidak baik. Yang ketiga adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kembali kepada diri kita. Kalau kendaraan kita itu nggak banyak jajan, kendaraan kita itu nyaman, seneng nggak kita? Seneng. Daripada kendaraan yang bagus tapi dikit-dikit jajan, ya kan? Ya, artinya kendaraan yang nyaman itu membuat kita bahagia. Ya, maksudnya dari sini ya mas sekalian. Artinya prinsip kita dalam membeli kendaraan ataupun yang penting itu mencukupi kebutuhan kita. Jangan sampai kita punya kendaraan tapi banyak pikiran, misalnya kreditnya mahal, ya kan? Terus juga ya dikit-dikit perawatannya, sekali beli ondel deal harus jutaan. Nah ini yang membuat kita pikiran, ya. Makanya kita nyaman dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Karena kalau kita ngikutin mobil, nggak bakal puas, ya. Kita udah punya mobil bagus gitu kan, tetangga punya mobil baru lagi, hati panas, beli lagi, ternyata ganti lagi. Udah selesai kredit 5 tahun, ngambil lagi. Nah, ini membuat hidupnya itu nggak bahagia, karena orang tersebut terasa konah dalam hatinya karena gara-gara dia melakukan transaksi riba. Yang keempat apa tadi? Nah, tempat yang luas, iya, tempat yang luas membuat kita bahagia. Walaupun biasa saja tapi luas, ada buat gudang, ada kamar buat anak perempuan, insya Allah ya hati ini tenang. Ya paling seperti kali ini. Dan kebalikannya kata Nabi, arba'atun minas saqawah, 4 perkara yang membuat orang itu sengsara. Istrinya nggak soleh, tetangganya jelek, kendaraannya mogok mulu, udah gitu rumahnya sempit, begitu Pak. Cukup, ibu-ibu. Oh, ada terakhir ya. Cukup. Iya. Baik. Oh iya. Waalaikumsalam. Ucapan, iya. Karena tokoh sama ucapan itu membuat orang lain terhati. Nah, fenomena sekarang ini kan ada yang misalnya karena kita itu menyampaikan ini kajian-kajian di intensitas dunia ini juga oh iya, nah ya ini yang orang yang mengakibatkan orang-orang tersebut terprovokasi. Dan akhirnya timbul perintah-perintah. Oh iya betul. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di akhir zaman
akan bermunculan apa yang disebut dengan ruwaibidah. Ruwaibidah ini adalah seorang yang secara penampilan dikatakan tokoh, ustaz, tetapi statementnya, statusnya, apa yang dia share justru berbau provokasi. Makanya di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sebagai penggiat dakwah, penyelenggara kajian, ya, harus betul-betul menyaring siapa orang yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Ya, walaupun dia adalah seorang ustadz, seorang tokoh, tapi kalau ternyata tulisannya, apa yang dia share adalah provokasi, misalnya menjelek-jelekan kebijakan pemerintah, ya, apabila kita membaca status tersebut, membuat hati kayaknya gimana, benci sama pemerintah. Seperti misalnya men-share COVID-19 adalah konspirasi, ya kan? Hati-hati dengan konspirasi seperti itu kan, membuat orang apa? Jadi kayak gak percaya sama apa? Sama COVID. Dan ini banyak karena gara-gara pemahaman seperti ini orang meremehkan COVID. Saya baru aja baca ada berita teman saya, ya. Jadi orang tuanya ini udah tahu gejalanya, napasnya udah sengal-sengal, dibawa ke rumah sakit gak mau karena takut di segala macam, takut di COVID kan, konspirasi benar-benar sakit biasa. Pada saat itu butuh oksigen, butuh pernapasan. Karena dia sering baca itu tuh statement-statement kayak gitu tuh, akhirnya gak mau dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Begitu. Iya, justru seorang tokoh, seorang dai harus meredam hal seperti menenangkan. Iya, makanya tidak semua tokoh bisa kita pegang ucapannya, Pak. Iya. Manusiawi, orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, ketika dia mendapati ada statement atau status tulisan-tulisannya yang itu adalah memprovokasi, membuat fitnah, ya, maka ini lebih baik kita sampaikan baik-baik, Pak, jangan ini lagi, bisa itu lagi, gitu kan. Ya, kalau dia misalnya ngotot, ya sudah, ya kita keluarkan, atau kita yang keluar daripada hati kita tambah sakit. Itu ada di grup itu harus seperti itu, jangan apalagi grup WA, ya kan, orang mudah share sini, padahal nggak valid. Ingat, Islam mengajarkan ada istilahnya cek dan recheck, tabayun. Sebelum kita kan pertama dapat berita nih, vaksin misalnya ini adalah dipasang chip, ya. Kemudian ada orang divaksin bisa koinnya bisa nempel gitu kan. Nah, kadang-kadang kita dapat berita seperti itu, dengan mudah kita langsung share, ya kan? Maka jangan langsung share dulu, kita harus cari berita validnya itu benar nggak? Kita tanyakan kepada ahlinya, emang seperti itu? Ya, itu yang pertama. Kalau memang ternyata benar, yang kedua, apakah kalau kita share itu manfaat atau tidak? Atau malah membuat orang itu nggak mau divaksin, membuat orang lari dari vaksin. Nah, vaksin itu memang ya hak-hak kita, tapi jangan sampai kita menyulut api fitnah, begitu kan? Nah ini memang perlu adanya tokoh-tokoh dai-dai yang meredam fitnah, ya, di zaman sekarang ini, ya, jangan sampai kita terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Allah seperti itu. Baik, yang sekarang kita sudah dekat saat ini. Jadi sebuah jamaah sekalian, wabil khusus keputusan yang alhamdulillah sudah memberikan masyarakat kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Karena materi ini akan kita lanjutkan seperti yang disampaikan Ustaz, ada di buku belum lama, jadi kalau ada yang baca silakan. Tapi ini berusia itu kan ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur, bisa kembali di waktu yang akan datang. Mari kita tutup dengan kehadiran
Demikian kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya mungkin jamaah sekalian, saya mengingatkan pada jamaah semuanya ya, untuk saat ini COVID betul-betul sangat mengganas ya. Jadi mohon untuk jaga protokol kesehatan. Sudah 3 hari ini ya, saya kehilangan sahabat-sahabat dekat saya. Barusan teman saya dalam berdakwah di daerah Legok meninggal. Kemarin jamaah pengajian saya juga yang biasa ikut kajian meninggal, semuanya kena COVID. Jadi ya mohon pada jamaah semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jangan menganggap suatu hal yang remeh. Ya, ini semuanya demi kebaikan kita semua. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.